minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat beserta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari kita tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya Desna Suci Romadani dari kelas PAI 2D akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam perspektif Islam. Melalui sejarah yang panjang, Pancasila lahir dan hadir sebagai falsafah kebangsaan bangsa Indonesia yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia yang plural atau berbeda-beda. Negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam, lalu aliran kepercayaan, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda. Berbagai masalah yang dihadapi oleh rakyat Indonesia sekarang ini, mulai dari masalah pengangguran, kemiskinan, terorisme, dan yang paling penting yaitu rendahnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Banyak dari mereka, khususnya umat Islam sendiri, kurang memahami apa makna kebangsaan dan nasionalisme. Terlebih utama adalah Pancasila. Mereka memperdebatkan antara makna Pancasila dalam pandangan Islam. Dalam suatu negara dibutuhkan tata aturan yang dapat mengatur seluruh masyarakat di bawah naungan tersebut. Demikian halnya dengan Indonesia. Bagaimana telah kita ketahui dalam sejarah bahwa sejak lama Pancasila telah menopang dan mengkoordinir berbagai suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila selaras dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pancasila dalam pandangan Islam. Islam, Pancasila, dan Indonesia tidak dapat dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya. Indonesia dibangun dengan cita-cita ideal yang menempatkan agama dalam posisi yang istimewa dan sangat mempengaruhi kebijakan negara. Bangunan negara yang ideal itu adalah bangunan negara yang didasarkan pada Pancasila, di mana sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perdebatan perumusan konstitusi maupun praktik kehidupan bernegara, Islam menempati posisi yang paling penting dalam pembentukan negara. Di dalam Al-Quran, dalam ayatnya menyebutkan dan mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu mengesahkan Tuhan. Sila pertama ini merupakan sendi tauhid di dalam agama Islam. Sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah memiliki potensi bertuhan dalam berpikir dan berzikir dalam rangka mengemban misi sebagai khalifah fil ardi. Hakikat tauhid terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila dalam hablu minallah kedudukan manusia sebagai hamba, maka dalam hablu minannas hubungan manusia dengan sesama manusia berada dalam posisi khalifah fil ardi. Sila ini berkaitan dengan syariah, yaitu termasuk dalam ibadah sosial yang mencakup bidang kemasyarakatan atau asyariah. Dalam Islam didasarkan pada sikap saling menghormati. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, Allah menjelaskan dengan rinci hakikat berbuat kebaikan yang dimulai dari ibadah ritual hingga ibadah sosial. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Sila ketiga, Persatuan Indonesia atau ukhuwah, mencerminkan ukhuwah insaniyah atau persaudaraan manusia dan ukhuwah islamiyah bagi sesama umat muslim. Di sini saya contohkan yaitu berzakat, karena zakat dapat mempersatukan seluruh umat manusia di Indonesia. Orang yang memiliki ekonomi yang tinggi memberikan zakat mal 2,5% per tahunnya dan diberikan pada fakir miskin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'ashbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul adzim. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini sejalan dengan prinsip Islam yaitu mudzakarah dan syura. Prinsip syura merupakan dasar dari sistem kenegaraan Islam atau karakteristik negara Islam. Prinsip syura membuktikan bahwa perumusan Pancasila diambil dalam bentuk musyawarah bersama dengan berbagai kalangan untuk mencapai suatu kesepakatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama halnya dengan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Di dalam haji, tidak membeda-bedakan antara orang yang kaya maupun orang yang miskin. Mereka sama-sama mendapatkan fasilitas dalam melaksanakan haji. Mereka juga melakukan tahallul, sa'i, tawaf, dan rukun haji yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Di sini dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan esensi kehidupan manusia, digunakan untuk mengatur ataupun sebagai aturan. Melalui perjalanan sejarah, perlu kita ketahui bagaimana pro dan kontra perdebatan ideologi berlangsung.
untuk memenangkan ideologi antara Pancasila dengan syariat Islam, yang akhirnya tercetus keputusan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila memiliki hubungan erat dengan Al-Quran, karena Pancasila merupakan bentuk adopsi dari nilai-nilai ajaran Al-Quran. Dapat dijelaskan bahwa nilai isi dari Pancasila selaras dengan nilai-nilai Islam. Sila yang pertama sama dengan ketauhidan dan hablum minallah, terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas. Sila yang kedua sejalan dengan hablum minan nas, terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sila yang ketiga sesuai dengan prinsip ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah, terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. Sila yang keempat sejalan dengan prinsip mudzakarah, yaitu perbedaan pendapat diselesaikan dengan musyawarah atau prinsip syura, terdapat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38. Dan sila yang kelima sama dengan prinsip keadilan, terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.